Cara busuk Soehartoyo bocor, ternyata Hakim Mahkamah Konstitusi terima permen dari Istana. Menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, andai pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Inti dari keputusan Mahkamah Konstitusi, kekurangan saksi. Sebelumnya dia bilang saksinya kami batasi. Coba logikanya bagaimana? Kan Pak Soehartoyo bilang tidak boleh banyak saksi, cukup berapa? 19 saksi itu. Saksi dan ahli. Sekarang dia bilang kami tolak dalilmu karena kekurangan saksi. Bukan kekurangan, Anda larang ditambahnya saksi. Kan logikanya gitu doang. Jadi dia membatalkan sendiri nalar dia tuh, si Soehartoyo ini. Nah, orang yang nalarnya batal itu cuma dua, atau tidak sekolah, atau dia sekolah tapi otaknya tidak cukup bercahaya dibanding cincinnya. Susah mencari orang dalam atau whistleblower yang mau mengungkap kasus seperti ini. Di persidangan itu sebenarnya mereka punya saksi fakta yang mungkin bisa menjelaskan bahwa hal-hal semacam itu terjadi terstruktur, tapi kemudian pada balik kanan, artinya mereka itu pada mundur, nggak mau bersaksi. Pas kita wawancara juga bilangnya ada yang karena didatangi oknum aparat, kemudian ada juga yang bilang katanya terancam ditersangkakan atau memang dilarang oleh keluarga. Sebenarnya untuk kecurangan-kecurangan itu tuh ada fakta sosiologisnya di lapangan, tapi begitu mau dikonversi ke fakta hukum, kesaksian di sidang segala macam, itu mandek gitu. Sumberku di PDI bilang mereka memang nggak mau nunjukin ada masalah dengan Prabowo dan Gerindra. Masalah mereka ya cuma sama Jokowi dan Gibran. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Putusan MK tolak permohonan Anies Cak Imin. 3 dari 8 hakim dissenting opinion. Solopos.com. Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin. Kendati demikian, putusan tersebut tak bulat lantaran dari 8 hakim MK. Terdapat 3 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi Akuo. Terdapat pendapat berbeda dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nubaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Soehartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin tanggal 22 April tahun 2024 dipantau dari YouTube MK. Dalam penyampaian pendapat berbedanya, Saldi berkeyakinan bahwa telah terjadi upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat dengan tujuan keuntungan elektoral. Oleh karena itu,
Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas, kata Saldi. Saldi beranggapan, dalil Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bantuan sosial Bansos untuk pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming seharusnya tidak ditolak Mahkamah. Terdapat fakta persidangan. Menurutnya, perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan dalam rentang waktu yang berdekatan, berimpitan dengan pemilu. Praktik demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu elektoral insentif, ucap Saldi. Ia menjelaskan, keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu, merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan, menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan, ungkap Saldi. Saldi kemudian menyinggung fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu, kata dia. Padahal, ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma pasal 281 ayat 1 UU Pemilu antara lain menyatakan, menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Saldi mengaku merasa mengemban kewajiban moral untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih, dalam waktu dekat, Pilkada 2024 akan segera dihelat secara nasional dan serentak. Penggunaan anggaran negara, daerah oleh petahana, pejabat negara, ataupun oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bagian dari strategi pemilihan, ungkap Saldi. Dengan menyatakan dalil akuo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut. Deteren efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November tahun 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Tambahnya, putusan MK tolak permohonan Anies Caimin. 3 dari 8 hakim dissenting opinion. Solopos.com, Jakarta. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin. Kendati demikian, putusan tersebut tak bulat lantaran dari 8 hakim MK, terdapat 3 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terdapat putusan Mahkamah Konstitusi akuo, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion dari 3 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nubaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Soehartoyo dalam persidangan di ruang sidang MK, Jakarta, Senin tanggal 22 April tahun 2024 dipantau dari YouTube MK. Dalam penyampaian pendapat berbedanya, Saldi berkeyakinan bahwa telah terjadi upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat dengan tujuan keuntungan elektoral. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana disebut dalam pertimbangan hukum di atas, kata Saldi. Saldi beranggapan, dalil Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berkaitan dengan politisasi bantuan sosial Bansos untuk pemenangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming seharusnya tidak ditolak Mahkamah. Terdapat fakta